Assalamualaikum, saya Aida Azhara akan menjelaskan manfaat teknologi di bidang psikologi. Yang pertama, apa sih psikologi? Psikologi adalah ilmu yang menitik beratkan perilaku dan mental manusia. Psikologi juga mempengaruhi ilmu lain loh, salah satunya komunikasi. Kenapa sih? Karena psikologi memandang komunikasi sebagai perilaku individu komunikan ketika berkomunikasi. Komunikasi juga berusaha menguraikan, meramal, dan mengendalikan peristiwa dalam berkomunikasi. Yang kedua ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi tersedia yang bertujuan untuk manusia untuk menjalani hidup dengan lebih mudah. Selain itu, teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi baik dalam berupa data, suara, maupun video. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi. Yang pertama di bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Yang kedua, bidang kriminal. Teknologi bisa membuat mudah aparat menyelesaikan permasalahan, bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Yang ketiga, ada di bidang bisnis dan perbankan, membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman, dan sistem perbankan yang lebih maju. Yang keempat, ada bidang kedokteran, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit. Selanjutnya, perubahan psikologi akibat kemajuan teknologi. Psikologi dan internet pada saat ini memiliki keterkaitan yang cukup erat. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku setiap manusia dari yang tampak maupun tidak tampak. Dan internet adalah sebuah perkembangan yang dilahirkan kemajuan teknologi. Pengaruh internet saat ini lumayan banyak mengubah cara dan pola perilaku manusia. Jika dilihat dari sisi psikologi, disinilah muncul hubungan yang cukup signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengaruh internet dalam psikologi ada 6. 1. Memudahkan dalam penyelenggaraan psikologi pada bidang pendidikan. 2. Membantu penyempurnaan materi pada mata kuliah psikologi. 3. Perangkatnya bisa menyempurnakan penelitian studi psikologi. 4. Mengubah gaya hidup pengguna menjadi lebih konsumtif. Dan 5. Ada mengubah cara pandang manusia ke depannya. 6. Internet menjadi teman pendamping bagi pelajar saat waktu luang. Manfaat teknologi informasi terhadap kemajuan ilmu psikologi. 1. Memberi peluang kepada orang yang tidak memiliki komputer untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. 2. Anak-anak bisa mengobrol dengan siapa saja dan kapan saja melalui internet relay chatting. Yang ketiga, mahasiswa psikologi, peneliti, dan orang yang masuk di dunia psikologi untuk bertemu, berdiskusi, bertukar pikiran tanpa kendala jarak yang jauh. Yang keempat, memudahkan untuk melihat perkembangan ilmu psikologi lewat jurnal yang baru terbit. Pengaruh kemajuan teknologi dalam bidang psikologi. 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Saat ini banyak yang berpendapat bahwa semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin dalam dunia bisnis. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Karena kemajuan ekonomi di beberapa negara Asia melahirkan perkembangan dan meningkatkan rasa percaya diri sehingga bangsa barat tidak bisa melecehkan bangsa Asia lagi. 3. Tekanan. Kompetisi yang tajam di kehidupan dapat melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Pengaruh negatif. 1. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat pelajar tidak menekankan berbagai keinginan, menyebabkan sebagian warga menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang kedua, kenakalan remaja yang semakin meningkat dan tradisi di masyarakat semakin melemah seperti gotong royong. Yang ketiga, menyebabkan pola interaksi manusia berubah menjadi lebih asik sendiri dengan komputer atau gadgetnya masing-masing. Sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi, pasti ada solusi untuk mengatasinya. Salah satunya dalam kemajuan teknologi informasi. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi dampak negatifnya? Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu dalam peran keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu mempunyai arti penting sebagai wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan utama untuk anak bersosialisasi. Peran keluarga dalam mengatasi dampak negatif kemajuan teknologi yaitu: yang pertama, sebagai agen sosialisasi pertama, keluarga dapat menanamkan nilai dan norma dan meletakkan fondasi keimanan yang kokoh.
Lalu yang kedua, perlunya pengawasan orang tua kepada anak dalam penggunaan teknologi informasi agar orang tua tahu apa sih yang sedang dilakukan sang anak dengan menggunakan teknologi ini. Lalu yang ketiga, keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga, supaya teknologi ini dapat digunakan secara baik dan seperlunya atau hanya untuk hal yang penting saja seperti mengerjakan tugas dan lain-lain. Lalu yang keempat, menumbuhkan kesadaran kepada anak tentang dampak negatif dari teknologi bagi kehidupan mereka di masa depan agar anak lebih bijak dan waspada dalam penggunaan teknologinya. Lalu yang kelima, orang tua harus update dalam perkembangan teknologi. Setidaknya saat ini harus memiliki kemampuan menggunakan smartphone agar orang tua dapat mementoring dan monitoring anak dalam penggunaan teknologi ini. Peran sekolah dalam mengatasi dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama, sekolah perlu menetapkan seperangkat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas kepada para peserta didik berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi di sekolah. Misalnya nih, sekolah melarang siswa SD ataupun SMP membawa handphone ke sekolahnya agar tidak mengganggu. Lalu yang kedua, guru selalu memberikan sosialisasi dan penekanan tentang manfaat serta dampak buruk dari teknologi bagi para siswa. Dengan demikian diharapkan siswa lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi ini. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan teknologi informasi agar para siswa itu lebih bijak dan mengutamakan prioritasnya dalam menggunakan teknologi ini. Lalu yang keempat, guru harus mampu menjadi sosok teladan bagi peserta didik dalam berteknologi yang bertanggung jawab dan profesional. Misalnya nih, guru tidak membawa handphone dan mengangkat telepon ketika sedang mengajar agar tidak mengganggu pembelajaran. Lalu yang kelima, sekolah menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam peran masyarakat. Nah, yang pertama, masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen teknologi hendaknya perlu memfilter teknologi yang masuk ke dalam masyarakat agar tahu mana yang baik ataupun tidak. Lalu yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai produsen produk teknologi masyarakat hendaknya tidak hanya mementingkan market oriented dan profit oriented, namun perlu memikirkan dampak dari produk teknologi tersebut bagi masyarakat kita secara khusus dan masyarakat dunia pada umumnya. Lalu yang ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk memasarkan produk-produk unggulan dan memperkenalkan budaya setempat sehingga akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, bahkan dunia, yang berimbas pada perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Teknologi tidak hanya berperan untuk komunikasi saja, tapi teknologi sangat membantu dalam berbagai bidang, salah satunya itu dalam bidang psikologi. Nah, ini dia beberapa peran teknologi informasi dalam bidang ilmu psikologi. Yang pertama, ada psikotes terkomputerisasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, saat ini banyak alat tes yang menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Ada banyak jenis psikotes saat ini yang dapat digunakan tanpa menggunakan bantuan kertas, jadi lebih ramah lingkungan. Dengan ini cukup menggunakan sebuah program atau aplikasi komputer yang dikembangkan sendiri alias software. Ada papikostik. Apa itu papikostik? Papikostik adalah salah satu psikotes yang sudah menggunakan software komputer. Lalu kedua, kita lebih mudah mencari jurnal penelitian. Berkat teknologi informasi yang berkembang pesat ini, kita bisa mencari jurnal dengan mudah. Kita juga dapat mengakses informasi psikologi terbaru dimanapun dan kapanpun kita berada tanpa kita harus jauh-jauh ke perpustakaan. Nah, tidak hanya jurnal lokal saja loh yang dapat kita akses, tapi jurnal internasional juga kita bisa akses, seperti di laman jurnal APA, Academia, Google Scholar, dan banyak lainnya. Informasi psikologi. Dulu banyak orang yang tidak tahu apa itu psikologi. Saat ini, dengan berkembangan teknologi informasi, segala bentuk informasi mengenai psikologi bisa diperoleh dengan mudah. Bahkan banyak sekali informasi yang sangat detail seperti mengenai alat tes psikologi dalam internet. Meskipun tidak semua informasi yang diberikan itu tepat, namun paling tidak Anda bisa lebih mudah memperoleh gambaran mengenai apa itu ilmu psikologi. Yang keempat, psikotes online. Anda pernah melakukan psikotes online? Meskipun beberapa di antara psikotes online tersebut belum terstandarisasi dan juga mungkin tidak jelas dasar teorinya, namun sangat dimungkinkan untuk dilakukan sebuah pengembangan dari sistem psikotes online yang terstandarisasi. Yang kelima, psikolog online.
Layanan psikolog online mungkin belum banyak berkembang. Namun, melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan juga minat terhadap ilmu psikologi yang juga semakin bertambah, maka layanan psikolog online bukan hanya sekedar impian belaka. Dengan pengembangan sistem yang tepat, maka layanan psikolog online akan menjadi salah satu peran teknologi informasi besar di bidang ilmu psikologi. Penggunaan sistem informasi atau TI dalam psikologi. Aspek psikologi dalam perkembangan organisasi berbasis sistem informasi psikologi didefinisikan sebagai kajian ilmiah tentang tingkah laku dalam proses mental organisasi. Aspek psikologi ini sebenarnya lebih mengarah kepada manusia sebagai pengguna sistem informasi yang ada. Sebagai salah satu contoh, sekarang ini sudah banyak aspek-aspek psikologi yang menggunakan sistem informasi, yang artinya sudah tidak menggunakan hard copy lagi, tetapi sudah lebih ke penggunaan aplikasi atau yang disebut dengan software. Nah, penggunaan software inilah yang disebut dengan penggunaan sistem informasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh penggunaan sistem informasi dalam psikologi. Yang pertama, sistem e-counseling merupakan salah satu bentuk nyata aplikasi sistem informasi dalam bidang psikologi, di mana hanya dengan menggunakan aplikasi e-counseling ini dan tentunya dengan menggunakan internet, Anda sudah dapat melakukan konseling dengan seorang psikolog, tapi tidak bertatap muka secara langsung. Namun hanya melalui aplikasi ini, Anda sudah bisa konseling sebagaimana konseling secara langsung. Yang kedua, program SPSS. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh psikolog untuk mengolah data. Data yang bisa diaplikasikan dalam program SPSS ini adalah data secara kuantitatif. Adapun aplikasi ini sangat membantu seorang psikolog dalam melakukan penelitian data dalam bentuk kuantitatif. Karena hanya dengan menggunakan aplikasi ini, seorang psikolog tidak usah repot-repot kalau harus mengolah data tersebut secara manual. Yang ketiga, penggunaan aplikasi alat tes. Pada umumnya, alat tes yang digunakan oleh seorang psikolog ketika ingin melakukan penelitian terhadap kliennya adalah menggunakan hard copy. Namun sekarang sudah banyak psikolog yang memanfaatkan sistem informasi dengan menggunakan aplikasi sebagai alat tesnya. Yang keempat, penggunaan terapi. Memang pada umumnya terapi dilakukan dengan bertemu langsung dengan seorang psikolog. Namun seiring berkembangnya teknologi informasi, terapi pun bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi. 5. Penggunaan e-coaching. Dengan perkembangan dunia teknologi informasi, coaching juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Anda bisa langsung di-coaching dengan harus bertemu langsung psikolog tersebut. Namun dengan menggunakan sistem informasi ini pun sudah sangat cukup. Yang keenam, tes mental. Melakukan tes mental dengan menggunakan aplikasi sistem informasi secara langsung juga sudah banyak dilakukan oleh psikolog sekarang ini. Jadi, tesnya tidak harus dilakukan secara manual. Yang ketujuh, wawancara. Wawancara pun bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi, di mana proses wawancaranya hanya melalui aplikasi atau internet. Berbeda dengan wawancara yang biasanya dilakukan langsung ketemu dengan orangnya. Namun, aplikasi teknologi ini sudah banyak diminati. Yang kedelapan, melakukan psikotes. Melakukan psikotes juga bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Memang pada umumnya psikotes dilakukan secara langsung, namun sekarang ini psikotes dengan aplikasi pun sudah banyak diminati, terutama mereka yang sibuk waktunya. Yang kesembilan, mengukur tingkat intelijensi. Pada umumnya untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang biasanya menggunakan tes tulis atau tes yang lainnya secara manual. Namun dengan hadirnya teknologi sistem informasi ini, tes intelijensi pun sudah menggunakan aplikasi yang dirasa lebih efektif penggunaannya. Yang ke-10, mengukur kepribadian. Mengukur kepribadian seseorang tidak hanya kecerdasan kepribadian seseorang pun bisa dites dengan menggunakan sistem informasi ini. Dengan menggunakan sistem informasi ini, kepribadian Anda bisa dites dan dipastikan hasilnya akurat loh. Tergantung Anda menggunakan aplikasi kepribadian yang menurut Anda lebih baik.